Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Bi ni'matihi asbahna wa bi ni'matihi amsayna. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qayyumus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azka taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin akramis sabiqina wal lahiqin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi lidan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, seluruh jamaah Majlis Taklim Musalla Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini, di malam ke-26 dari bulan Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan memberi kepada kita nikmat bersilaturahim, nikmat bertemu, nikmat berkumpul, nikmat hadir dalam majlis ilmu, majlis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai min riyadil jannah. Dalam hadis beliau sabdakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannah? Qala hilakudz dzikri wa majalisul ilm. Apabila kalian melewati taman surga, maka bergabung. Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Kata beliau, halaqah dzikir dan majlis ilmu. Dan majlis seperti ini la yasqa fihim jalisuhum. Tidak akan susah dan tidak akan sengsara orang yang bergabung dalam majlis seperti ini. Walaupun orang yang awal niatnya tidak hadir di majlis, cuma ada keperluan maka dia ikut bergabung, tetap dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang lain-lainnya. Mudah-mudahan majlis kita termasuk yang demikian. Syahidu billahi bil wahdaniyah wa li nabiyyina bir risalah wa matu ala dzalik. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan alam barzahnya dijadikan min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, diberkahi umur kita, diberkahi waktu kita, diberkahi rezeki, keturunan, ilmu, dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari lagi,
dan mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan, bulan suci, sebagaimana doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu anhu, babu fadli du'afatil muslimina wal fuqara wal khamilin. Qala Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'lu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ini dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 28. Ya. Surah yang kita disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya pada malam Jumat dan hari Jumat. Ya. Di antara keutamaannya, orang yang melazimkan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat atau hari Jumat, maka Allah berinya cahaya antara satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Dan disebutkan juga keutamaan daripada surah Al-Kahfi ini, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, orang yang melazimkannya itu akan selamat dari fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal. Dajjal itu ya adalah makhluk yang menjelang hari kiamat muncul untuk menggoda keimanan manusia dengan hal-hal yang membuat manusia itu terpukau dengan apa yang mereka lakukan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Bab pada malam hari ini kita masuk bab yang baru, padahal malam terakhir ini penutupan babnya bab baru. Nah, inilah kita. Ya, ini tidak ada istilah tanggung. Ini kan udah penutupan, nggak usah pakai bab baru. Kebaikan itu tidak ada istilah tanggung. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Idza qamatis sa'atu wa bi yadi ahadikum fatilah falyagrisha." Kalau terjadi kiamat, besok terjadi kiamat, hari ini di tangan kita masih ada bibit pohon, tanam. Ya. Jadi kebaikan itu tidak ada istilah tanggung. Bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah dan fakir dan yang tidak terkenal. Allah takdirkan manusia itu nasibnya tidak sama, supaya kehidupan itu berjalan. Jadi keragaman ini ada hikmahnya. Tidak mungkin manusia itu sama dalam berbagai aspek, dalam berbagai hal, termasuk keadaannya. Ada orang-orang yang lemah. Lemah bisa lemah fisik, bisa lemah ekonomi,
bisa lemah sosial. Orang yang lemah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang lemah, orang fakir, orang yang tidak terkenal, mungkin dengan kacamata duniawi dia orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Tapi ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka justru punya keutamaan, kelebihan. Orang-orang lemah, orang-orang fakir, dan orang-orang yang tidak terkenal, mereka hisabnya lebih ringan. Misal mereka hisabnya lebih ringan. Yang kedua, orang lemah, orang fakir, dan orang yang tidak terkenal, mereka ya minim melakukan kejahatan dan kemaksiatan karena nggak punya sarana. Ini orang fakir yang muslim, dan juga orang yang tidak terkenal ya ada yang muslim, yang beriman. Memang idealnya pada diri seseorang itu dia orang yang beragama dan dia orang yang berada. Ma ahsanal dina wal dunya idza jitama'a wa aqbal kufra wal iblasa birrajuli. Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan orang-orang Jadi alangkah indahnya kalau pada diri seseorang itu dia orang yang agamis, orang yang alim, dan dia juga orang yang diberi Allah yaitu kenikmatan duniawi, kekayaan. Ma ahsanad dina wad dunya idza jitama'a. Alangkah indahnya. Sebaliknya, wa aqbal kufra wal iflasa birrajuli. Alangkah jeleknya kalau pada diri seorang dia kafir fakir, udah kafir fakir lagi. Ini paling jelek. Jadi orang muslim yang lemah, orang muslim yang fakir, orang muslim yang tidak terkenal, bukan selebritis, bukan. Itu mereka punya keutamaan. Apa keutamaan? Di antara keutamaan, doa mereka mustajab. Dan mereka bisa memberi syafaat kepada orang lain. Contohnya, kalau kita sholat istisqa, minta hujan, ya. Maka dalam pelaksanaan sholat istisqa disunnahkan kita bawa orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, orang yang jauh dari maksiat. Orang sudah tua dia akan mikir ya, untuk melakukan maksiat. Udah bau kuburan, udah bau tanah gitu, ya. Yang mudah-mudahan kita jauhi dari maksiat. Ya. Kedua, anak-anak. Yang ketiga, hewan ternak. Yang mereka jelas tidak ada dosanya karena mereka tidak mukallaf. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika sholat istisqa, beliau ajak pamannya. Siapa? Al-Abbas. Al-Abbas itu saudara daripada ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam salah satu hadis diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innama tunsaruna bidu'afaikum." Innama tunsaruna bidu'afaikum. Dan contoh yang paling dekat dengan kita, apa yang terjadi di Gaza. Mereka dilemahkan.
Mereka digenosida, semuanya dihancurkan. Dihancurkan semuanya. Tempat tinggalnya, rumahnya, pabrik rotinya, dapur roti, tidak ada yang sisa. Hatta rumah sakit, hatta dokter ditawan. Orang tua dibunuh, anak-anak dibunuh. Dengan semua senjata dikerahkan, tinggal satu aja, senjata nuklir yang belum dikerahkan. Berapa ribu ton bom itu yang dijatuhkan di Gaza. Dan alhamdulillah banyak yang nggak meledak. Akhirnya dipakai oleh saudara-saudara kita, kaum mujahidin, alhamdulillah. Mereka doanya mustajab. Si Donald ngomong, ya, kalau sampai saya dilantik Gaza belum selesai, saya akan jadikan Gaza itu jahanam, neraka. Nggak lama dia ngomong, kebakaran tuh habis. Sampai sekarang itu kewalahan. Doa orang yang lemah. Bagaimana nggak lemah? Saya ngomong ini merinding. Nggak ada makanan, nggak ada sumber kehidupan, diblokade, bantuan nggak boleh masuk. Hidup di tenda musim dingin, udah gitu air pasang dari laut, dengan angin yang sangat kencang, banjir, dan banyak anak-anak yang mati karena kedinginan. Sulit sekali keadaannya, sangat sulit. Dengan timbulnya para spekulan yang menjual bahan-bahan makanan itu sangat mahal. Satu karung terigu itu bisa ratusan dolar. Sampai dari malam itu ada salah seorang, tadi malam atau malam itu, ya, saya membaca pesannya itu tentang keadaannya sulit. Nah, ini salah satu contoh. Dan Allah selalu berpihak kepada orang yang dizalimi, walaupun orang yang dizalimi itu bukan orang Islam. Tidak ada halangan doa orang yang dizalimi. Da'watul mazlumi laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi itu tidak ada halangannya untuk sampai kepada Allah. Apalagi mereka ini orang-orang soleh. Orang Gaza itu Masya Allah, sekali mewisuda huffaz itu ribuan. Mereka itu orang yang tidak meninggalkan sholat jamaah di masjid. Orang yang wiridnya Al-Quran, tidak meninggalkan qiyamul lail, tidak meninggalkan amal-amal yang sunnah. Yang pasti, sudah pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Dunia sekarang itu terbelalak semuanya. Terbuka mata mereka. Nah inilah, ya. Jadi shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam An-Nawawi sangat tepat ketika mentemakan hadis ini, yaitu atau ayat ini sebagai salah satu ayat tentang keutamaan orang-orang muslim yang lemah dan fakir dan tidak terkenal. Jadi ada orang baik, orang soleh, dia tidak terkenal, nggak dikenal sama orang. Ada. Dan itu justru orang-orang yang doanya mustajab. Saya cerita, ini contoh buat kita. Saya cerita karena orangnya nggak ada di sini. Ya orangnya memang dia jarang-jarang beliau tampil dalam umum. Ada seorang ulama di Banten. Dia dalam kehidupannya tidak makan kecuali hasil tanamannya dia. Padi nanam sendiri. Tidak minum kecuali dari sumur galian dia. Ada salah seorang muridnya sudah meninggal. Saya cerita ini. Kalau muridnya sudah meninggal. Muridnya meninggalnya menjelang haji.
Jadi hari-hari tarwiyah, hari-hari menjelang Arafah. Dan hampir setiap tahun itu pergi haji dan umrah. Sering sekali. Dia muridnya ini pernah atau terakhir menjelang wafat, nggak lama sebelum wafat, mengadakan walimah di Pondok Cabe. Saya hadir. Nah, muridnya ini dapat ijazah satu zikir. Apa zikir dan doanya? Yaitu zikir untuk menghusnul khotimahkan orang yang lagi sakarat. Di mana dia dapat ijazahnya? Dia dapat ijazahnya di sisi Ka'bah. Orang ini nggak pernah muncul di permukaan. Ya. Dan banyak orang-orang yang seperti begitu. Orang yang memang mereka tidak dikenal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba lil atqiya'il akhfiya alladzina idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu ulaika masabihul luja. Beruntung. Arti lainnya surga. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa dan dia tidak dikenal sama orang. Idza hadaru lam yu'rafu. Kalau dia hadir satu majlis orang enggak kenal. Enggak terkenal. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Kalau dia absen enggak dicari. Orang seperti ini dikatakan masabihul duja. Justru orang inilah sebagai pelita, sebagai cahaya, sebagai lampu, ya. Sebagai apa lagi itu? Ya. Lentera ya. Sebagai lampu, sebagai cahaya di saat kegelapan. Ayat dari surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka. Bersabarlah engkau. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya pagi dan sore. Artinya apa? Bahwa kita ya, di penghujung hari, pagi hari, awal daripada hari, sore hari, kita selalu mengingat kepada Allah. Dan di antaranya yaitu dengan sholat. Sholat ini adalah untuk kita berzikir kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingat padaku. Jadi kita sholat 5 waktu ini untuk mengingatkan. Dan kita beruntung. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatnya 5 waktu. Nabi-nabi sebelumnya sekali sholatnya. Nabi Adam subuh doang. Nabi Daud zuhur. Nabi Sulaiman asar. Ya. Nabi Yakub maghrib. Nabi Yunus isya. Kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mencakup salat-salat mereka. Dan pahalanya pahala 50 waktu. Maha benar Allah dengan firman-Nya, kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnas. Iya. Umat yang terakhir yang memang punya keistimewaan-keistimewaan di antara itu. Jadi jangan engkau jauh. Jangan engkau berpisah. Jangan memisahkan diri. Dari siapa? Dari orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, bermunajat, berzikir kepada Allah pagi dan petang. Ya.
Apa motivasinya? Yuriduna wajhah. Yuriduna wajah. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Gak ada motivasi lain. Dan ini yang langka. Langka. Ya. Di zaman sekarang orang serba pragmatis. Serba ada maunya. Ya. Mengumpulkan orang karena ada maunya. Mengadakan majlis karena ada maunya. Apalagi kalau musim-musiman majlisnya. Nabi kita Muhammad SAW diarahkan oleh Allah. Dan arahan untuk Nabi Muhammad ini arahan untuk kita. Artinya apa? Kita harus selalu berpihak kepada orang-orang lemah. Ketika seseorang berdoa dalam doa istisqa, apa doa istisqa kita? Di antaranya apa? Allahumma arhamil atfala rudda wal wasyuyukhar rukka wal bahaimar rudda. Ya Allah, rahmatilah al-atfal ar-rudda. Kalau bayi itu menyusu atau menyusui? Saya kurang ini bahasa Indonesianya. Takut salah saya. Bayi yang masih kalau ibunya menyusui, kalau anaknya menyusu. Menyusu. Kalau bapaknya. Jadi bayi yang masih menyusu. Ya, jadi kita justru minta syafaat dari mereka. Mereka tidak ada dosanya. Tapi lantaran musim kemarau panjang, mereka termasuk yang menderita. Kena dampak daripada kemarau yang panjang. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, rahmatilah bayi-bayi yang menyusu. Wasyukhar rukka, dan orang-orang tua yang sudah bungkuk. Ya Allah, saya terbayang ada seorang jamaah di Bogor. Ibu-ibu benar-benar bongkok. Sudah siku seperti siku itu. Benar-benar bongkok. Pernah ya, saya bilang kepada dia, saya panggil mak, doakan saya. Saya bilang gitu. Nenek ini, dia kalau setelah subuh nggak bangun sampai terbit matahari dari tempat sholatnya. Ini saya dapat cerita dari keluarga, pernah ke tempat dia. Jadi terakhir ketemu, ya waktu pengajian terakhir, dia hadir setiap majlis taklim hari Ahad dan juga majlis zikir. Saya bilang gini, mak, doakan saya. Saya selalu mendoakan Pak Kiai, mendoakan keluarga, dia bilang gitu. Tapi saya tidak pernah ngomong di depan umum, takut ria, bilang gitu. Dia ngomong begitu. Dia ngomong begitu di depan saya. Di dalam doa orang ketika istisqa, Allahumma arhamil atfal rudda. Ya Allah, rahmatilah makhluk-makhlukmu, hamba-hambamu yang masih bayi dan mereka menyusu. Wasyuyukhar rukka, dan orang-orang tua yang sudah bungkuk. Wal bahaimar rudda, dan hewan-hewan ternak yang mereka itu ya butuh makan atau butuh pakannya itu. Yuriduna wajhah, mereka hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit ini ada dari segi bahasa. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Di sini dipakai yaitu fi'il mudhari. Saya nggak tahu itu kalau bahasa Inggrisnya apa, present tense apa itu? Present tense. Artinya yaitu kata kerja yang berkelanjutan.
Ya, bukan yang telah lalu, tapi berkelanjutan, terus menerus. Artinya apa? Istiqomah mereka. Sholatnya istiqomah, zikirnya istiqomah, munajatnya istiqomah. Ya. Dan memang kita ini dibentuk melalui ibadah untuk menjadi orang istiqomah. Ya. Dengan sholat 5 waktu. Kalau saat ini Isya, kemarin juga kita sholat Isya, besok tiba waktunya juga kita sholat itu juga. Tapi Isya hari ini bukan Isya kemarin, dan Isya besok bukan Isya hari ini. Tapi kita terus melakukan. Itu juga amalnya. Nah, kalau ini tidak berangkat dari iman, akan bosan ya, jenuh. Tapi karena niatnya lillahi ta'ala, tidak ada arti, nggak ada peluang ataupun ya bosan, jenuh, tidak. Kenapa? Tujuannya Allah. Tujuannya Allah. Apapun yang dirasakan, kalau itu tujuannya Allah, akan menjadi ringan. Ya. Lagi-lagi kita belajar dari saudara-saudara kita di Palestina. Penderitaan apa yang mereka nggak rasain? Semua penderitaan. Semuanya. Tapi mereka selalu mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami punya Allah. Iya, mereka nggak punya makanan. Mereka nggak punya tempat tinggal. Mereka tidak punya sarana. Tapi kata mereka, kami punya Allah. Kami tidak peduli, dunia tidak perhatian kepada kami, ya. Dunia tidak menolong kami, kami tidak peduli. Selama kami punya Allah. Ya. Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Gua Thur menjelang hijrah. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya muncul perasaan manusiawinya, rasa takut. Wahai Rasulullah, kalaulah orang-orang kafir yang mencari kita ini menoleh ke bawah, kita akan terlihat, akan tampak oleh mereka. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, innallaha ma'ana. Enggak perlu sedih, enggak perlu khawatir. Allah bersama kita. Nah. Jadi selama kita menjaga ajaran Allah, maka Allah menjaga kita. Ini doktrin ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah. Jaga Allah artinya apa? Jaga ajaran Allah. Hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah itu ibadah kepadanya. Itu hak Allah yang enggak boleh ditumpangi oleh siapapun, yang enggak boleh disisipi oleh siapapun. Artinya jangan sampai menyekutukan Allah dalam ibadah. Selama kamu menjaga, ini ajaran Rasulullah, arahan Rasulullah kepada anak muda. Ya, mudah-mudahan saya benar, yaitu kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya gulam, ihfadillah. Wahai anak muda, ihfadillah, jaga, yaitu ajaran Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjaga. Jadi kalau orang menjaga ajaran Allah, maka Allah menjaga dia. Tidak susah-susah kita untuk mencari contoh. Umpamanya,
Salah satu contoh. Kita berangkat dari rumah ke majelis taklim. Melangkah dengan kaki kanan lebih dahulu. Kita mengucapkan bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa. Itu langsung ada malaikat yang disuruh untuk berseru. Memang kita nggak dengar. Kalau kita dengar nggak tahan kita. Kalau kita dengar tidak tahan. Karena malaikat itu makhluk yang nggak mungkin kita melihat di dunia, nggak kuat. Ya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah satu ketika diperlihatkan malaikat. Setelah itu buta matanya. Nggak tahan, nggak bisa. Satu sayapnya aja itu minal masyriq ilal maghrib. Dari ujung timur dunia sampai ujung barat dunia. Satu sayapnya. Padahal malaikat itu paling dikit 2 sayap. Dan sampai ratusan. Jadi ketika seseorang pergi ke tempat kebaikan, ya, bukan sembarang tempat, ke tempat kebaikan, dan dia mengucapkan bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah, bismillah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, dan aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Langsung ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan apa? Hudita, kamu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, sehingga jalan kamu benar. Wa uqita, engkau mendapatkan perlindungan dari Allah, dijaga. Wa kufita, engkau diberi kecukupan. Jadi semua kegiatan kita tidak bisa lepas dari yaitu ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lepas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia didatangi oleh pemuka-pemuka orang kafir Quraisy. Jangan engkau singkirkan itu orang-orang lemah itu, orang-orang ya fakir, orang-orang lemah, orang-orang yang enggak terkenal itu, singkirkan. Baru kami bergabung dengan engkau. Begitu. Jadi sababun nuzul ayat ini seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Dunia, pandangan duniawi seperti begitu. Jadi kalau pandangan duniawi itu yang namanya VIP, orang kaya. Orang kaya. Itu dunia. Kacamata duniawi. Oh, orang yang VIP itu orang yang punya kedudukan. Padahal di sisi Allah ya justru orang-orang lemah lah ya, yang mereka itu lebih dekat dan lebih didengar oleh Allah. Bukan nggak boleh kaya, bukan nggak punya kedudukan, tapi kekayaan itu akan baik apabila dimiliki oleh orang soleh. Rasulullah berfirman, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta itu kalau ada di tangan orang saleh. Bukan berarti nggak boleh kaya, boleh. 10 sahabat Rasulullah al-asyara al-mubasysyirina bil jannah, al-mubasysyiruna bil jannah. 10 sahabat Rasulullah yang sudah dijamin oleh Rasulullah dapat berita gembira bahwa mereka pasti min ahli jannah, itu kebanyakan orang-orang kaya.
Ya Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, ya Talhah dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah, tapi kekayaan itu mereka salurkan untuk kebaikan. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah kekayaannya itu kalau kafilah dagangnya lagi masuk ke Madinah, mungkin kalau sekarang itu kontainer gitu, itu ratusan datang ke Madinah, itu bergemuruh Madinah itu, sehingga Rasulullah pernah mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, kalau engkau tidak infakkan ini harta di jalan Allah, nanti engkau masuk surga merangkak, karena beratnya hisab. Tidak ada sedikit pun ya harta yang dimiliki oleh seorang kecuali hisab. Min aina iktasabahu wa fima infaqahu. Dari mana income ini dan kemana alokasinya? Ya. Jadi semuanya akan ditanya dari mana dan kemana, untuk apa? Sebelum yang lain-lainnya 4 dulu. Sebelum yang 4 dulu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al al-anba. Tidaklah seseorang nanti di akhirat, di hari hisab, dia bisa melangkah kecuali ditanya 4 dulu. An umrihi fima afna. Tentang umurnya habis digunakan untuk apa? Yang kedua, ini khusus. Fase khusus dari kehidupan seseorang. An syababihi. Masa mudanya. Puncak daripada kekuatan seseorang. Masa mudanya digunakan untuk apa? Makanya kalau anak muda soleh itu jempolan. Kalau orang tua rajin ke masjid itu wajar. Udah asar. Yang istimewa adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah sehingga dia menjadi salah satu dari 7 yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pertama al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang ditanya yaitu an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmunya, apa yang diamalkan. Ilmu diamalkan. Mudah-mudahan kita masuk orang yang mengamalkan ilmu yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat ditanya tentang hartanya. Dari mana tuh harta? Kemudian dialokasikan itu untuk apa? Digunakan untuk apa? Ya. Apakah hartanya itu betul-betul dari yang halal? Cara yang halal? Apa jadi cara korupsi? Oh, korupsi. Oh, tapi digunakan untuk membangun masjid. Yang itu namanya cuci uang. Ya, kata almarhum al-Maghfurlah Kiai Abdullah Syafi'i, orang yang dapat ya hartanya dari jalan yang haram kemudian dia gunakan untuk yang halal, sama saja istinja dengan kencing. Sama saja istinja dengan kencing. Istinja tapi dengan kencing, nggak jadi bersih, nggak jadi bersih, tetap aja najis. Dan yang namanya haram, qaliluhu wa kathiruhu haram. Yang namanya haram nggak sedikit, nggak banyak, dia haram, tetap haram. Masya Allah, jam 8 kurang 10. Ya, ini satu saja hadisnya ini.
An Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu qala, dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, inginkah kalian aku beritahu tentang penghuni surga? Mudah-mudahan kita min ahli jannah. Kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'alallahi la abarrahu. Setiap orang yang lemah dan orang yang dianggap lemah, yang kalau dia bersumpah pasti diterima sumpahnya oleh Allah. Kemudian, ala ukhbirukum bi ahlin nar, inginkah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka? Wal iyadu billah. Kullu utullin jawadin mustakbir. Kullu utullin, yaitu setiap orang, ya, yang dia yaitu di situ terjemahkan apa itu? Keras hati. Keras hati. Ya. Keras hati. Jawadin, sewenang-wenang. Mustakbir, sombong. Keras hati, ya, tidak mau menerima. Tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebaikan, ya. Dia hanya mengikuti keinginannya, tidak mau diganggu apapun yang dilakukan, ya. Di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada para sahabat, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ini kabar dari beliau untuk kita, bahwa di sini kalau dikatakan penghuni surga artinya mayoritasnya itu adalah orang-orang lemah atau dianggap lemah, yang mereka itu doanya mustajab. Ada pertanyaan, mana lebih baik, ya, antara orang kaya dan dia bersyukur dengan orang fakir dan dia sabar? Maka dikatakan, dijawab oleh salah seorang ulama, yang lebih baik adalah orang yang kaya, dia bersyukur dan sabar. Ya. Jadi kalau disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini bahwa penghuni surga setiap orang yang dhaif, orang yang lemah dan dianggap lemah, dan yang orang itu doanya mustajab, ini mayoritas. Setiap orang yang meninggal dunia dan di hatinya ada iman, masuk surga. Tapi tinggal nanti prosesnya, apakah dia langsung masuk surga? Apakah dia mampir dulu, transit dulu? Ya, ya, mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Tanpa transit. Tanpa transit. Makanya kita selalu minta rahmat kepada Allah. Karena seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalnya.
Para sahabat nanya, apakah termasuk juga engkau wahai Rasul? Termasuk saya, kata Rasulullah. Illa an yataghammadani Allah birahmati. Kecuali Allah memberi rahmat kepadaku. Makanya kita, ini apalagi ini bulan Rajab, bulan dikatakan syahrul maghfirah, syahrul istighfar, yang kita disunahkan memperbanyak Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, berilah aku maghfirah dan rahmati aku dan terima tobatku. Dalam satu riwayat, kalau seseorang dalam bulan Rajab melazimkan membaca zikir ini, istighfar ini, pagi hari 70 kali, sore hari 70 kali, minimal itu, lan tamassan naru lahu jildan, tidak akan api neraka menyentuh kulitnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang melazimkan. Lazimkan istighfar. Lazimkan istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Dalam riwayat lain dikatakan 70 kali. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ala ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apalagi kita yang kalau orang Betawi bilang belepotan dengan dosa. Enggak pernah kita ini lepas dari dosa. Beristighfar, 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 beristighfar. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Dan dia diberi, yaitu rizki yang dia tidak duga-duga. Dan dengan istighfar tidak akan ada dosa besar. Tapi orang yang terus-terusan melakukan dosa dan dia tidak beristighfar, dosa-dosa kecilnya akan terakumulasi menjadi dosa besar. Na'udzubillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ahli neraka, wal iyadu billah, kullu utullin jawadin mustakbir, ya, yaitu setiap orang yang keras kepala, ya. Jawad apa diartikan situ? Semena-mena, mustakbir dan sombong. Ini adalah sifatnya iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Sujud kepada Adam bukan sujud ibadah, bukan, tapi sujud ta'zim. Ya, semua malaikat sujud karena malaikat la ya'sunallah, ibadun mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kerjanya hanya tasbih, zikir, tidak bosan-bosannya. Dengan jumlah mereka yang banyak, yang di langit mereka itu berjejal-jejal, rapi barisannya, yang disebutkan dalam surah setelah surah Yasin, was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Berjejal-jejal mereka itu. Berapa banyaknya kita nggak tahu. Hanya Allah yang maha tahu jumlah mereka. Mereka ikut taat perintah Allah untuk sujud. Fasajadu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba, oh dia enggak mau.
keras kepala. Wastakbar, sombong. Kenapa sombong? Oh, ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Qala ana khairum minhu. Iblis berkata, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku, kata iblis, dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Sombong. Kebesaran itu hanya milik Allah. Allah sebutkan di dalam hadits qudsi, al-kibriya uridai. Kebesaran itu hanya milik aku. Kalau orang sombong, berarti dia merampas apa yang aku miliki. Na'udzubillah. Na'udzubillah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya itu ada rasa sombong. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Apa yang kita sombongin? Saya ingat kata-kata daripada Habib Hasan itu, Nurul Mustafa. Saya sekali ketemu pertama dan terakhir di satu majelis di pesantren Wadil Mubarak. Kata beliau, kita apa yang kita sombongin? Semua yang ada di badan kita ini, semua lubang itu bau. Coba hidung, upil, kuping, ya semuanya, hatta pusar kita. Betul tahu nggak? Apa yang kita banggakan? Di badan kita dari leher ke bawah itu najis, najis, kotoran. Kata para ulama begitu. Apa yang kita banggakan? Ya Allah. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah ya, untuk tawadhu, untuk rendah hati, rendah diri. Ya, makanya ya, laisa minna man lam yuqir, ya, man lam yuqir kabirahu wa yarhamu saghirahu. Allah ciptakan kita ini nggak sama. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Yang muda kepada yang lebih tua menghormati, menghormati. Ya. Yang lebih muda kepada yang lebih tua menghormati. Yang tua kepada yang lebih muda menyayangi, nyambung. Ya. Jadi yang lebih tua, yang senior bukan mengintimidasi. Ya. Yang muda nggak kurang ajar. Ingat saya omongan dari Kiai Abdul Jalil, ya, Kiai Jalil, itu dia bilang gini, kenapa kita ini hormat kepada orang lebih tua? Gampang katanya argumentasinya, alasannya gampang, dalilnya gampang. Dia ada dunia lebih dulu daripada kita. Sederhana, sederhana. Jadi dia ada di dunia lebih dulu. Itu paling gampang. Tidak ada ajaran Islam itu yang bertentangan dengan logika. Kalau ada ajaran Islam yang bertentangan dengan logika, itu yang salah logika, bukan agama. Makanya kita ini jangan hanya mengandalkan kepada akal manusia. Akal kita terbatas. Makanya hukum yang paling adil hukum Allah. Hukum undang-undang buatan manusia pasti ada celah-celah kelemahannya yang sangat mungkin bisa diutak-atik, dipermainkan. Tapi hukum Allah tidak bisa dipermainkan. Wallahu a'lam wa ilmu atham wa baqabil ilmin alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Malam ini merupakan malam penutupan
Karena untuk persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rajab, beliau berdoa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Keberkahannya itu bukan hanya sekedar berdoa, Rasulullah berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Beliau melakukan amal-amal, di antaranya saum. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Ya. Dan Rasulullah banyak melaksanakan ibadah saum, apalagi dalam bulan Sya'ban. Apalagi dalam bulan Sya'ban. Tapi perlu diketahui bahwa Rasulullah tidak pernah saum sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan. Bagaimana dengan orang yang melakukan saum sampai 96 hari? Rajab, Sya'ban, Ramadan plus 6 hari Syawal. Boleh kalau dia kuat. Silahkan. Ada orang-orang tertentu. Saya pernah ketemu dengan salah seorang ulama, seorang kiai, dia melazimkan itu. Satu ketika saya ke rumahnya, saya tanya, Pak Kiai, iya, lagi nabung. Dengan bahasa tawadunya, lagi nabung. Ada seorang masih muda, dia ngirim pesan kepada saya, Kiai doain biar saya istiqomah ini. Silahkan yang mampu. Tapi jangan sekali-kali karena mengerjakan yang sunnah, yang wajib diabaikan. Kenapa nggak hadir majelis taklim nih? Hari Ahad lagi saum. Jangan. Ya nuntut ilmu wajib. Thalabul ilmi fardhu. Ya. Nah ini jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Bahkan as-salaf as-salih radhiyallahu ta'ala anhu, mereka setelah Ramadan 6 bulan, mereka berdoa. Jadi selesai Ramadan, masuk Syawal, mereka berdoa selama 6 bulan. Apa doanya? Ya Allah, terimalah amal kami dalam bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya, mereka berdoa, Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Di dalam putaran waktu 12 bulan, 6 bulan pasca Ramadan mereka minta diterima amalnya dalam bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya mereka minta disampaikan ke bulan Ramadan. Ya. Kata ulama, dengan doa Rasulullah tadi itu, Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini merupakan dalil bahwa disunnahkan kita minta kepada Allah supaya tetap diberi kesempatan hidup di hari-hari yang mulia untuk kita beramal saleh. Karena para as-salaf as-saleh mereka selalu minta kepada Allah meninggalnya husnul khatimah. Di antara tanda orang meninggal husnul khatimah, meninggalnya setelah melakukan kebaikan. Apakah itu setelah saum Ramadan atau setelah melaksanakan ibadah haji? Sebagai salah satu contoh. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alha al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa ila an-nari masirana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yarhamuna. Allahumma rabbana ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana ya Allah ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah ij'al akhir kalamina minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tawaffana wa anta radin anna ghaira ghadban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu ala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma shfi maradana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran daiman abadan la yamiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.